Pengertian IACPA, Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA merupakan suatu perjanjian bilateral antara Australia dan Indonesia yang ditandatangani pada bulan Maret 2019, diratifikasi Australia bulan November 2019, dan diratifikasi Indonesia bulan Februari 2020. Perjanjian tersebut mencakup kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia dengan menghapuskan bea masuk hampir semua produk yang diperdagangkan antara kedua negara, mempermudah perusahaan Australia untuk berinvestasi di Indonesia, dan meningkatkan jumlah WNI yang diperbolehkan untuk pergi ke Australia untuk pelatihan vokasi. Proses perundingan. Sebelum dideklarasikan pada tahun 2019, IACPA melalui 12 putaran perundingan yang dimulai sejak tahun 2013. Putaran pertama perundingan merupakan putaran yang dilakukan secara berpisah yang dimulai pada tanggal 26 sampai 27 September 2012 dan berakhir pada 26 sampai 27 Maret 2013 di Jakarta. Putaran pertama menegaskan kembali komitmen kedua belah pihak untuk merundingkan kesepakatan yang bersifat komprehensif dengan hasil yang bermakna komersial seperti dalam hubungan perdagangan dan investasi bilateral. Pada diskusi awal, diadakan dua proyek percontohan yang diusulkan oleh IABPG atau Indonesia Australia Business Partnership Group untuk membangun kapasitas Indonesia di bidang-bidang yang diprioritaskan seperti dalam keterampilan dan pertanian. Dalam position paper IABPG, model proyek percontohan yang dimaksud adalah diet sehat untuk meningkatkan konsumsi daging merah di Australia dan konsumsi buah tropis di Australia. Juga tenaga kerja terampil untuk meningkatkan pengembangan keterampilan di Indonesia. Pertemuan tersebut mencapai kesepakatan tentang prinsip-prinsip mengenai panduan, sasaran, dan susunan negosiasi yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan perjanjian selanjutnya. Isi YCPA juga mencakup perlindungan dari diskriminasi dan penyitaan aset, dan pemerintah tidak diperbolehkan untuk memaksa pengembang perangkat lunak menyerahkan kode sumber produk mereka yang akan dijual. Selain itu, perusahaan Australia diperbolehkan untuk tidak menyimpan data lokal pasar daring atau online marketplace mereka di Indonesia, sesuai peraturan yang berlaku pada umumnya. Isi perjanjian. Ya, CEPA mencakup poin-poin mengenai perdagangan. Yang pertama tuh bebas bilateral, investasi, visa pelatihan kerja, arbitrasi dengan investor, perdagangan elektronik, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu dalam isi perjanjian ya CEPA yang pertama semua produk yang diekspor Indonesia ke Australia akan bebas bea masuk dan hampir semua produk yang diimpor perusahaan Indonesia dari Australia sebaliknya juga akan dibebaskan bea masuk pula. Perusahaan-perusahaan Australia diperbolehkan untuk memegang mayoritas saham perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor telekomunikasi, transportasi, kesehatan, dan energi. Jumlah visa liburan dan kerja yang akan dikeluarkan Australia untuk WNI akan ditingkatkan dari 1.000 per tahunnya hingga ke 4.100 per tahunnya dan dengan target 5.000 pada tahun 2026. Selain itu, universitas-universitas Australia juga diperbolehkan untuk membuka kampus cabang di Indonesia. Manfaat IACPA memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing bagi produk-produk pertanian, perikanan, industri, dan kehutanan. Memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. ICEPA dapat memfasilitasi Indonesia untuk meningkatkan standar kualitas tenaga kerja bertaraf internasional, meningkatkan investasi dua arah antara Indonesia dan Australia. Indonesia dapat menjadi tujuan yang menarik bagi investor-investor Australia di berbagai sektor. Di sisi lain, investor Indonesia di Australia akan lebih percaya diri dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menanamkan modalnya, meningkatkan kerjasama yang lebih luas untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian. ICEPA dapat memfasilitasi peningkatan perdagangan yang berkelanjutan melalui Economic Cooperation dalam kerangka ICEPA. Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Permendag Nomor 63 Tahun 2020 tentang ketentuan asal barang atau Rules of Origin of Indonesia dan ketentuan penerbitan dokumen keterangan asal untuk barang asal Indonesia dalam Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement.
atau Persetujuan Kemitraan Indonesia Ekonomi Komprehensif Indonesia Australia. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 garing PMK 010 garing 2020 tentang penetapan tarif biaya masuk dalam kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Australia. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 garing PMK 04 garing 2020 tentang tata cara pengenaan tarif biaya masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Australia. Pengaruh dari perjanjian bilateral atau penerapan IACPA di Indonesia. Dalam menanggapi IACPA, pemerintah Indonesia telah menerbitkan 3 peraturan pelaksana terkait dengan penerapan IACPA di Indonesia. Peraturan-peraturan ini membahas kegiatan ekspor-impor antara Indonesia dan Australia. Tidak terdapat peraturan khusus terkait dengan lokalisasi data dan data pribadi yang telah diusulkan sebagai tanggapan terhadap IACPA. Sebagai negara yang berdaulat, pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk menyusun konsep peraturan di dalam wilayahnya. Akan tetapi di sisi lain, terdapat pertimbangan lain ketika menyusun peraturan seperti memenuhi dan mematuhi komitmen-komitmen berdasarkan perjanjian atau hubungan bilateral. Secara singkat, perjanjian bilateral seperti IACPA akan mempengaruhi keputusan dan arah pemerintah Indonesia dalam menyusun dan menerbitkan peraturan. Tantangan bagi Indonesia. Selain peluang, ada pula tantangan bagi Indonesia antara lain. 1. Market insight yang terbatas. Para eksportir dari Indonesia sulit untuk mendapatkan market insight atau wawasan pasar Australia sehingga sulit untuk mengidentifikasi kebutuhan dan pangsa pasar Australia. Begitu juga dengan pengetahuan akan kompetitor-kompetitor yang sudah ada. Yang kedua, diferensiasi produk dan mengenal pelaku pasar. Harga barang yang lebih murah saja tidak cukup bagi para eksportir. Penting bagi eksportir Indonesia untuk dapat membedakan barang-barang asal Indonesia dari barang-barang asal Tiongkok. Namun, tanpa wawasan yang cukup, akan sulit bagi para eksportir untuk memposisikan produk mereka agar dapat bersaing di pasar Australia. Pengetahuan akan sosial kultural produk Australia juga penting agar eksportir dapat memenuhi kebutuhan konsumen Australia dengan tepat. Yang berikutnya, yang ketiga, selain itu, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah beberapa pemilik usaha kecil atau menengah dan para pekerja buruh menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui manfaat IACPA ini. Sebaliknya, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa mereka tidak akan dapat memanfaatkan perjanjian tersebut, mengingat defisit perdagangan Indonesia saat ini dengan Australia. Dan yang keempat, dan yang terakhir, di sisi lain dalam bidang investasi perjanjian ini juga mendapat momentum bagi pemerintah Indonesia untuk melonggarkan birokrasinya. Tetapi proses untuk investasi masih terlalu merepotkan. Hal ini dapat membatasi daya tarik Indonesia pada investasi asing langsung dan itu mungkin dapat menahan investor Australia untuk bekerja lebih dekat dengan Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Oke, kesimpulannya. Negosiasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement yang telah diwacanakan sejak tahun 2005 melalui beberapa tahapan Joint Feasibility dan Joint Study dengan melihat kelayakan kedua negara dalam melakukan negosiasi perjanjian ini. Setelah melalui beberapa tahapan tersebut secara resmi pada tahun 2010 diperkenalkan kepada publik serta dilakukan putaran pertama. Pada tahun 2013, putaran ketiga, negosiasi ini sempat terhenti dengan alasan hubungan bilateral yang kurang harmonis, dan kedua negara sepakat untuk ratifikasi negosiasi pada tahun 2016. Ketika hubungan negara kembali membaik, setelah ratifikasi pada tahun 2016, kedua negara sangat intensif dalam membahas penyelesaian negosiasi IACPA. Akan tetapi negosiasi tersebut baru dapat disepakati secara teknis pada Maret 2019.
terhitung sejak peluncuran hingga penyelesaian memakan waktu selama 9 tahun dengan melakukan 12 kali putaran. Dibandingkan dengan negosiasi CEPA lainnya, Indonesia ataupun Australia memakan waktu yang cukup lama. Seperti contohnya CEPA Indonesia dengan Jepang menghasilkan waktu selama 5 tahun. Atau Indonesia dengan Korea menghabiskan waktu selama 5 tahun. Sedangkan Australia menghabiskan hanya 2 tahun dengan Singapura. Dan dengan Malaysia hanya 3 tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut, negosiasi IACEPA ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dibahas dibandingkan negosiasi IACEPA lainnya.